Febri Adriansyah terus menelan pil pahit. Setelah mengundurkan diri sebagai Jampisus, lalu menjadi tersangka tindak pidana pencucian uang hingga ditahan. Kini mantan Jampisus itu diberhentikan sementara sebagai jaksa. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna menyebut Jaksa Agung Burhanuddin sendiri yang memberhentikan Febri dan terhitung sejak 31 Juli 2026. Menurut Anang, bukan tanpa alasan Jaksa Agung memberhentikan sementara Febri sebagai jaksa, namun berdasarkan laporan tim 9 Kejagung. Tim yang sengaja dibentuk Kejagung untuk mengusut kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menyeret nama Febri Adriansyah. Keputusan pemberhentian sementara akan terus berlaku hingga kasus hukum yang menyeret Febri sudah berkekuatan hukum tetap. Tim Liputan iNews melaporkan. Ex-Jampitsus Febri Adriansyah resmi menempuh upaya hukum melalui pra-peradilan terkait penetapan status tersangka dan penahanan dalam perkara dugaan korupsi serta tindak pidana pencucian uang. Tim kuasa hukum Febri menempuh upaya hukum lanjutan melalui 2 pra-peradilan untuk menguji penetapan status tersangka dan upaya paksa penahanan yang dilakukan Kejaksaan Agung. Kedua permohonan tersebut akan diajukan secara terpisah karena objek dan tindakan yang diuji berbeda. Kuasa hukum Febri Adriansyah, Febri Diansyah, mengungkap lebih dari 9 kejanggalan dalam penetapan tersangka dan penahanan terhadap kliennya. Kami sudah menemukan sebelumnya setidaknya 9 dugaan atau indikasi pelanggaran hukum acara. Dan dalam beberapa hari ini kami menemukan jauh lebih banyak lagi. Hal itu tentu lebih tepat kami tuangkan di dokumen pra-peradilan yang secara fisik, ini dokumennya, yang secara fisik akan disampaikan siang ini di PTSP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebelumnya, tim penyidik Kejaksaan Agung telah menetapkan Febri Adriansyah, Don Rito, serta Nurman Herin sebagai tersangka kasus dugaan TPPU. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Tetapi ini sudah menjadi keputusan pimpinan, saya siap menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Ex-Jampitsus Febri Adriansyah menyiapkan 2 permohonan pra-peradilan untuk menguji proses hukum yang menjeratnya. Tim kuasa hukum Febri Adriansyah mengklaim temukan 9 kejanggalan dalam penanganan perkara. Tim advokat akan menempuh upaya hukum lanjutan melalui 2 pra-peradilan untuk menguji penetapan status tersangka dan upaya paksa penahanan yang dilakukan Kejaksaan Agung. Sebelumnya kami sudah mengidentifikasi setidak-tidaknya terdapat 9 kejanggalan, ya, 9 potensi pelanggaran hukum, terutama hukum acara pidana dalam penanganan perkara ini. Maka melalui konferensi pers ini kami ingin menyampaikan secara jelas rencana strategi hukum lanjutan. Kedua permohonan akan diajukan secara terpisah. Pemisahan dilakukan karena objek dan tindakan hukum yang diuji berbeda, sehingga memiliki dasar pengujian masing-masing. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Setelah pekan lalu penyidik Kejaksaan Agung menggeledah rumah pribadi ex-Jampitsus tersangka dugaan pencucian uang Febri Adriansyah, Senin 3 Agustus tim 9 Kejaksaan Agung menggeledah sejumlah titik di Jakarta Selatan dan Depok. Tim 9 menggeledah 4 perusahaan milik tersangka Don Rito yang diduga menjadi tempat pencucian uang. Penggeledahan guna melacak aset dan aliran dana yang berkaitan dengan para tersangka. Penyidik juga menggeledah rumah tersangka lainnya Nurman Herin di Depok. Seluruh tindakan penyidikan tersebut telah dilakukan berdasarkan ketentuan acara yang berlaku dan merupakan bagian dari upaya penyidik untuk memperoleh alat bukti, memperjelas konstruksi perkara, serta melakukan penelusuran terhadap aset-aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Selain penggeledahan, tim 9 Kejaksaan Agung juga memeriksa 4 saksi. Penggeledahan dan pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperoleh alat bukti, memperjelas konstruksi perkara, dan penelusuran aset yang berkaitan dari tindak pidana.
Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Usai tanda tangan nota kesepahaman damai bulan Juni lalu, konflik antara Amerika Serikat dan Iran kembali memanas. Iran mengecam Amerika Serikat atas dugaan rencana untuk menguasai Selat Hormuz dan merebut cadangan energi Iran. Penasihat militer pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Rezai, memperingatkan bahwa setiap pengerahan militer AS di jalur perairan Selat Hormuz akan diserang Iran. الان آتش بحثی وجود نداره ولی حملات ما معنا داره مثلا کریدور دوم رو به هیچ وجه ما اجازه نمیدیم در تنگه هرمز کریدور دوم باز بشه حتی اگر ناو هم بیارن ناوشو میزنیم اگر نیروی نظامی هم بیارن میزنیم فعلا ما کشتی ها رو تهدید میکنیم که نرن خب خوشبختانه خیلی از کشتی ها تهدیدات ما رو گوش میکنن برمیگردن ما درگیر نمیشیم ولی بعضیا که معلومه کاملا آمریکایی‌ها بهشون فشار میارن اونا میان خب یه آسیبی بهشون وارد میشه خب خودشون برمیگردن. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut bahwa AS tidak akan membiarkan Iran mengambil kendali atas Selat Hormuz. Ia juga mengatakan Iran tidak akan boleh memungut biaya terkait penggunaan Selat Hormuz. Hal itu dikatakan Trump di Gedung Putih, Washington DC, Amerika Serikat pada Senin. Would Iran be willing to return to fully free navigation of the It has to be. I'm not going to let them charge. If anybody's going to charge, we'll charge. We're the one that has we have total control. You know, we have a thing called a blockade with his Navy. And that Navy is, they call it a wall of steel, the United States wall of steel. And no, there's not going to be charging. We're not talking about charging at all. There won't be charging. Sebelumnya, Trump sempat mengklaim bahwa Amerika Serikat dan Iran telah mencapai kesepakatan mengenai Selat Hormuz menjelang negosiasi pada hari Senin. Namun, Iran membantah adanya perbincangan antara Iran dan Amerika Serikat. Iran menyebut pembahasan rencana terkait Selat Hormuz dilakukan dengan Oman. Militer AS telah merilis rekaman yang menunjukkan penegakan blokade maritimnya terhadap Iran. Rekaman yang dirilis Komando Pusat AS CENTCOM diduga menampilkan transmisi radio dari seorang perwira militer AS yang memerintahkan sebuah kapal yang tidak disebutkan namanya untuk mengubah haluan. Captain, you are requested to alter course to 190. If you do not comply, we will compel compliance with force. This is Warship 45. We will monitor your course for compliance at this time. Warship 45 standing by on 16. Out. CENTCOM juga mencatat hingga 3 Agustus, pasukan AS telah mengalihkan rute 44 kapal komersial, termasuk melumpuhkan 2 kapal dan menaiki 2 kapal lain selama operasi penegakan blokade terhadap Iran. Blokade diberlakukan setelah Amerika Serikat melancarkan serangan terhadap target-target Iran, termasuk fasilitas nuklir pada bulan Juni menyusul kegagalan negosiasi tidak langsung antara Washington dan Teheran. Sejak itu, pasukan Angkatan Laut Amerika Serikat telah meningkatkan patroli di teluk dan perairan sekitarnya.